Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dosen, Kakak Asdos, dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok N akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaringan semantik beserta implementasi jaringan semantik dalam kelompok kami. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Kevin Julian Radinata, beserta dengan rekan saya, Tian Wijaya Pratama, Muda Sebastian Estepadan, dan juga ketua kelompok kami, Gregory Wilson Wijaya. Nah, jaringan semantik sendiri merupakan pengetahuan grafis yang menunjukkan antar berbagai objek terdiri dari not atau lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang nantinya akan menunjukkan sebuah relasi antara objek dan informasi lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa jaringan semantik itu terdiri dari not dan link. Not sendiri itu menggambarkan objek atau informasi deskriptif mengenai objek tersebut, konsep, peristiwa, ataupun atribut. Nah, link sendiri menunjukkan relasi berbagai objek yang menunjukkan hubungan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kemudian untuk implementasi dari jaringan semantik sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Gregory Wijaya, yang akan menjelaskan jaringan semantik yang telah kami buat. Nah, jaringan semantik kami memiliki node utama NPM saya, yang adalah mahasiswa Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, yang dimiliki oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, Fakultas Teknologi Industri ini memiliki kelompok studi pemrograman. Kembali lagi ke node utamanya. Nah, NPM ini dimiliki oleh saya, yaitu Gregory Wijaya, yang memiliki cita-cita sebagai seorang programmer di sebuah startup. Yang kebetulan sama dengan teman saya, yaitu Muda Sebastian Estepadan, yang juga memiliki cita-cita sebagai seorang programmer yang bekerja di startup. Selanjutnya, riwayat pendidikan di SD Pius, di SMP Pius, di SMA Santo Lukas. Nah, kebetulan SD, SMP, SMA saya ini berada di kota yang sama di mana kota saya berasal, yaitu kota Pemalang. Nah, kota Pemalang ini berada di Jawa Tengah yang terhubung dengan Kevin Julian Radinata yang berasal dari Purbalingga. Nah, Purbalingga ini berada di Jawa Tengah, maka dari itu ini terhubung. Lanjut ke saya memiliki keluarga yang terdiri dari ayah yang menikahi ibu saya, mengandung anak, dan saya memiliki kakak dan adik, di mana kakak dan ibu saya adalah seorang perempuan, dan ayah dan adik saya adalah seorang laki-laki. Nah, kita 3 bersaudara, saya, Gregory Wijaya, kakak dan adik saya, adalah anak yang dikandung oleh ibu saya. Selanjutnya saya bermain Mobile Legends. Nah, jenisnya MOBA, yang merupakan sebuah game. Ini MOBA terhubung juga dengan adik saya yang bermain Dota, yang berjenis MOBA. Selanjutnya saya memiliki hobi futsal. Nah, futsal ini merupakan olahraga yang berjenis bola besar. Itu juga dengan Rian Pratama Wijaya yang memiliki hobi basket, yang merupakan sebuah olahraga juga, maka dari itu ini terhubung. Saya memiliki teman, yaitu Muda Sebastian Estepadan dan Rian Pratama Wijaya yang akan melanjutkan presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan saya sendiri memiliki relasi dengan Gregory Wilson Wijaya, dan di mana Gregory Wilson Wijaya berteman dengan saya sendiri dan Pratama Wijaya. Saya memiliki hobi basket yang merupakan olahraga dengan jenis bola besar. Selanjutnya, saya berasal dari Badung yang berada di Pulau Bali. Selanjutnya, saya memiliki riwayat pendidikan di SMAN 1 Kuta Utara, di SMPN 1 Mengwi, dan di SDN 1 Mengwi. Nah, ketiga node ini memiliki relasi dengan Badung karena 3 sekolah ini berada di Kabupaten Badung. Saya juga memiliki relasi dengan kelompok studi pemrograman karena saya mengikuti kelompok studi pemrograman. Baik, terima kasih Rian Pratama Wijaya. Kemudian kita akan beralih pada not selanjutnya, yaitu
not Kevin Julian Radinata yang merupakan saya sendiri. Nah, saya sendiri memiliki identitas atau NPM 2107-11024 yang berarti merupakan seorang mahasiswa dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Industri dalam Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, saya sendiri mengikuti kelompok studi pemrograman yang dimiliki Fakultas Teknologi Industri yang juga diikuti oleh Rian Pratama Wijaya. Kemudian saya sendiri mempunyai riwayat pendidikan di SD Kristen Bina Harapan. Kemudian saya sendiri memiliki riwayat pendidikan di SMP Negeri 1 Purbalingga yang berada di Purbalingga di mana letak saya berasal. Kemudian saya sendiri memiliki riwayat pendidikan di SMA Negeri 1 Purwokerto. Nah, kemudian saya sendiri berasal dari Purbalingga yang berada di provinsi yang sama dengan asal dari Gregory Wilson Wijaya, yaitu Jawa Tengah. Nah, saya sendiri menyukai mendengarkan musik. Nah, saya mendengarkan musik itu menggunakan laptop. Saya juga menyukai coding. Nah, saya melakukan coding menggunakan laptop juga. Kemudian saya sendiri berteman dengan rekan kelompok saya, yaitu Muda Sebastian ST Padan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jaringan semantik yang ada pada bagian saya. Jadi saya Muda Sebastian ST Padan memiliki NPM yang adalah mahasiswa. Saya memiliki beberapa node seperti berikut. Yang pertama ada cita-cita. Saya bercita-cita untuk menjadi programmer di sebuah startup sama seperti teman saya Gregory. Selanjutnya saya memiliki riwayat pendidikan yang ada di 3 sekolah di 3 kota berbeda. Yang pertama ada di SDN 1 Malinau yang berada di Malinau. Selanjutnya SMPN 1 Nunukan yang ada di Nunukan dan SMAN Negeri 1 Tanjung Selor yang ada di Tanjung Selor. Saya berasal dari Malinau yang ada di Kalimantan Utara. Terakhir, saya menyukai untuk menonton film menggunakan laptop yang juga digunakan untuk coding dan mendengarkan musik oleh teman saya, Kevin. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dari jaringan semantik. Yang pertama, jaringan semantik memiliki sifat yang fleksibel. Oleh karena itu, jaringan semantik menjadi mudah dipahami. Nah, yang dimaksud dengan fleksibel itu yakni kita bebas menambahkan unsur apa saja pada jaringan itu atau yang berhubungan dengan satu unsur tersebut. Nah, dapat dilihat di sini NPM dimiliki oleh Gregory Wilson Wijaya dan Gregory Wilson Wijaya berteman dengan Muda Sebastian dan berteman dengan Rian Pratama. Nah, jadi dengan jaringan semantik ini orang awam dapat lebih mudah memahami jaringan tersebut. Yang kedua, dapat dengan mudah diperluas. Nah, maksud dapat dengan mudah diperluas sendiri dapat kita lihat sebagai contoh berikut ini. Nah, saya sendiri Rian Pratama Wijaya berasal dari Badung yang berada di Bali. Nah, Bali ini bisa kita lebih perluas lagi. Seperti contoh berada di Indonesia. Nah, Indonesia juga bisa kita perluas lagi berada di Asia Tenggara. Nah, diperluas sendiri secara umum tuh ada 3 cara. Yang pertama dengan objek yang sama. Sebagai contoh, Gregory Wilson Wijaya bermain Mobile Legends. Adik bermain Dota 2. Nah, node Mobile Legends merupakan objek yang sama dengan node Dota 2, yang dimana merupakan hubungan is-a dari node MOBA. Karena Mobile Legends merupakan jenis MOBA dan Dota juga merupakan jenis MOBA. Untuk cara yang kedua adalah objek yang lebih khusus. Objek yang lebih khusus sebagai contoh, saya sendiri memiliki hobi basket, Gregory memiliki hobi futsal, yang dimana kedua node ini merupakan olahraga yang berjenis bola besar. Nah, lalu ada cara yang ketiga yaitu objek yang lebih umum. Nah, di sini kita bisa lihat NPM. Nah, yang memiliki NPM adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini adalah bentuk umum dari NPM tersebut.
Untuk kelebihan selanjutnya dapat diwariskan. Nah, dapat diwariskan ini maksudnya sifat dari suatu node itu dapat diwariskan ke node sebelumnya atau secara otomatis mewarisi informasi yang telah ada pada jaringannya. Oke, sebagai contoh, kita bisa melihat di sini saya dan Pratama Wijaya memiliki hobi basket. Nah, basket ini merupakan jenis bola besar. Nah, demikian karena basket itu mewariskan sifat dari node olahraga ini. Selanjutnya, kelebihan keempat adalah mudah melacak asosiasinya. Kita dapat mengetahui node dengan cara bertanya kepada node tersebut. Sebagai contoh, dari mana Gregory Wilson berasal? Dari Pemalang. Pemalang ini berada di mana? Di Jawa Tengah. Gregory bercita-cita sebagai apa? Bercita sebagai programmer. Ingin bekerja di mana? Di startup. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kekurangan jaringan semantik ada 3. Yang pertama adalah tidak ada standar dalam mendefinisikan nama dan simbol. Yang kedua, relasi antar node tidak mengandung semua informasi. Dan yang terakhir, tidak ada ketegasan bentuk struktural atau daftar. Sekian dari saya. Terima kasih.